Hostnya siapa? Hostnya siapa? Alia, Pak. Alia, tolong dikirimkan share screen-nya. Biar saya bisa absen sekalian menampilkan kelompok-kelompoknya. Alianya masih tidur? Tengku bisa kontak Alia, Tengku? Ini kayaknya mungkin tertidur. Oke, tertidur barangkali Alianya. Ini di belakang masih banyak yang Zoom-nya belum dinyalakan ya. Nah, data absen saya mana nih? Bukan. Oke, ya sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Tengku. Oke, pagi ini saya absensi dulu sambil komunikasikan kelompok ya. Sesungguhnya kemarin saya sudah juga menugaskan kepada kamu harus mempelajari bab 1, tapi sepertinya belum dikerjakan ya. Sehingga saya tunggu kemarin sore tidak ada pembuatan tugas ya. Oke, tidak apa-apa, nanti mulai minggu depan tugasnya harus dikerjakan. Mungkin 2 tugas yang harus dikerjakan. Oke, Rifa Mufida ada? Rifa Mufida? Hadir, Pak. Hadir ya. Lihat sekalian kelompoknya ya, waktu kamu lihat kamu kelompok berapa, Rifa Mufida? Iya, Pak, bisa, Pak. Oke ya. Jordi? Hadir, Pak. Hadir. Tahu kelompoknya? Zahra? Ya. Zahra? Sepertinya tidak ada. Nanti dikasih tahu ya Rifa, kelompok Fidah, Zahranya kelompok 1 ya. Rahayu? Putri? Iya, Pak. Oke. Dikasih tahu ya Zahranya nanti kelompok 1. Kori? Iya, Pak. Hadir, Pak. Hadir ya. Lihat sekarang kelompoknya ya. Laurentius? Hadir, Pak. Ya, kelompoknya sekalian ya. Awalihin? Sepertinya tidak ada juga, tidak masuk. Kasih tahu nanti awalihin itu di kelompok 2 ya. Sama dengan Kori. Alif Fatahillah? Hadir, Pak. Pak, maaf, Oke. minggu kemarin saya hadir juga, Pak. Hah? Minggu kemarin saya hadir juga. Oh, berarti kamu terlambat ya? Kata Bapak ngasih nama dulu, yang kata di grup. Oke, ya. Permisi, Pak. Hai. Maaf, Pak. Itu Zahra Fadlan hadir, Pak. Tadi sebenarnya nggak ada orangnya, kabur. Iya, Pak, tadi, Pak. Ya. Muhammad Adres? Hadir, Pak. Hadir. Abdu Ras? Hadir, Pak, saya, Pak. Ada. Mehmet?
Hadir, Pak. Ada. Ahmad Zaki. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Farhan. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Afif. Hadir, Pak. Oke ya. Sudah tahu kelompoknya? Semuanya di jam 10? Jam 8? Sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kita masuk kepada jam 10. Tanggal 2. Ahmad Burhan. Hadir, Pak. Rahmat Nur. Hadir, Pak. Aliyah. Hadir, Pak. Hadir. Septian. Hadir, Pak. Oke, itu kelompoknya ya. Ahmad Fahri. Hadir, Pak. Hadir. Suartono. Hadir, Pak. Hadir. Raihan Muhammad. Hadir, Pak. Arkan Fadlan. Arkan hadir, Pak. Hadir. Muhammad Ali. Hadir, Pak. Kemudian Aris Angga. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Syah Razi. Hadir, Pak. Hadir. Seminggu yang lalu juga hadir, Pak. Yang lalu hadir. Ya benar. Yang namanya, Pak. Saya udah lihat, nggak ketemu saya. Oke, nggak apa-apa. Deka Hidayat. Masih, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Ya. Pak. Hadir. Ika Nur Kofi. Hadir, Pak. Hadir ya. Irfan Setiawan. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Fatia Nabila. Hadir, Pak. Hadir. Agung Saputra. Hadir, Pak. Hadir. Yahya. Hadir, Pak. Oke. Udah tahu kelompoknya semuanya? Sudah, Nanti Pak. temannya- Pak, oke. sudah, Pak. Jangan lupa dicatat temannya juga ya bagi yang akan dituju sebagai ketua kelompok. Kita masuk jam 13. Natasha. Hadir, Pak. Rahman. Hadir, Pak. Arif Mulyadi. Hadir, Pak. Hadir. Nahdlatul Huda. Hadir, Pak. Hadir. Renaldi. Saya, Pak. Oke. Adwini. Seperti yang belum datang. Febrianto. Hadir, Pak. Hadir. Alif Alfa. Hadir, Pak. Hadir. Andwini hadir, Pak. Siapa? Andwini. Hadir. Mana orangnya? Iya. Ada orangnya? Hadir, Pak. Hadir ya. Iya. Itu tidak keluar ya. Makasih, Pak. Tambahnya tidak keluar ya. Desta. Hadir, Pak. Hadir. Danis. Hadir, Pak. Widi. Payana. Ada ya. Apa minggu kemarin Kas. Kenapa? Minggu kemarin kamu? saya juga masuk minggu kemarin. Benar. Yang suruh nulis di WA, Pak. Namanya, Pak. Febrianto enggak ya? Saya juga kemarin masuk, Pak. Kamu masuk juga? Ya benar nih, Febrianto. Oke ya, kita tidak boleh berbohong ya. Kita tidak boleh berbohong. Bagas Cahyo. Hadir, Pak. Hadir. Nur Jalali. Hadir, Pak. Bisma Aji. Hadir, Pak. Kemudian Ilham. Hadir, Pak. Oke. Kita tahu ya kelompoknya ya. Ini kelompok jam 13 ya. Kemudian kita masuk
pada tanggal 20. Sofi, Hadir, Pak. Tengku tadi ada. Ya, Fikri Hadir Pak Fikri. hadir. Muhammad Gibran, Hadir Pak. Bagus Rahmat Hadir Pak, hadir. hadir. Muhammad Fauzan, Hadir Pak. hadir. Alfandi, Hadir Pak. hadir. Fauzan, Hadir Pak Paujan Dwi. oke. Rashid, Hadir Pak. hadir. Siti Atila, Hadir, Pak. hadir. Adela, Hadir, Pak. hadir. Fendi, Hadir Pak. Devandra, Hadir Pak. hadir. Adila Fahmi, Hadir Pak. hadir. Ahmad Rizky, Hadir Pak. hadir. Sadam Azka, Hadir Pak. hadir. Oke, ini kelompok yang jam 13 ya, sudah tahu kelompoknya ya. Nah, ini nanti tugasnya sudah bisa kita berikan. Oke, sekali lagi saya gambarkan sebenarnya apa saya ulang kembali mana ini kemarin sudah saya screen, saya sudah menugaskan kepada kamu membaca, sudah dibaca bukunya kemarin yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Ya, yang belum kemarin kan saya menemukan ininya aja, nomor soalnya saja yang belum ya, sekarang nomor soalnya sudah. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Anda, kalau bisa hari ini kita tuntas ini semuanya, kita selesaikan. Kalau tidak, kita akan menyelesaikan ini kesesuaian semuanya. Ini bagian tugas yang harus kamu kumpulkan minggu depan. Kalau ini tuntas keduanya, maka tambah ini satu lagi tugas kamu, yang akan kamu buat makalahnya, terjemahannya ya dari buku yang sudah kita berikan sama dengan kelas 1. Nah, jadi saya memaksa mintanya itu harus membaca buku. Karena membaca itu jauh lebih paham, lebih mudah daripada dijelaskan. Karena membaca itu pasti fokus. Membaca itu pasti fokus. Kalau saya suruhkan itu biasanya tidak fokus. Jadi sekarang nih saya suruh menyimak. Ada yang zoomnya masih dimatikan, macam-macam ya. Sesungguhnya itu yang membuat tidak fokus. Ketika kita punya niat mematikan zoom, ada dalam pikiran kita akan pergi keluar, kita akan kemana. Tapi kalau baca buku tidak. Oleh karena itu, literasi digital itu bukunya sudah ada, itu harus dibaca, dipahami, baru kita ajarkan, baru diajarkan. Itu biasanya akan lebih mudah paham dari ketimbang diajarkan dulu baru baca buku. Ya harus dibaca dulu. Mungkin kabur-kabur pemahamannya tidak apa-apa, baru dijelaskan oleh saya. Nah, untuk itu semua ini nanti akan saya kirim ulang. Sudah saya kasih tugasnya. Kecuali yang kirim Milman, ini juga tidak perlu. Ini satu lagi mana tadi ya? Matematika faktor ini. Karena ini ada penolong saja. Kita tidak perlu mengerjakan, ini sudah diajarkan di matematik. Ini tugas matematik, ya, matrik dan kofaktor. Jadi contoh soalnya tidak perlu, tapi materinya aja nanti akan saya kirimkan. Ya, materinya saya kirimkan. Bisa di-download nanti di Google, ya, di Google Classroom. Nanti akan saya kirimkan alamatnya. Jadi semuanya ini sudah. Kalau saya tidak mengirim lagi, saya tidak mengirim lagi seperti yang lalu. Materi kita besok adalah tentang Turmatefenin dan Norton misalnya gitu. Saya tidak kirim lagi. Kamu sudah tahu di sini. Kemana dibaca, apa tugas berikutnya udah tahu. Bisa paham Siti? Paham, Pak. Nahdlatul Huda paham?
Paham, Pak. Apanya yang kamu paham Nahdlatul Ulama? Nahdlatul Ulama pahamnya yang mana? Kenapa Nahdlatul Ulama? Mikirnya lama banget. Yang kamu paham apa? Nahdlatul Ulama bisa dengar suara saya? Kenapa dia? Oh, lagi kenapa ininya? Handphonenya? Kok kaku dia? Devandra? Sebenarnya tolong nyalakan Devandra. Oke, berarti tidak mau ya. Sadam? Paham Sadam? Lumayan lah, Pak. Apa yang lumayannya Sadam pahamnya? Apa Sadam? Kenapa kok bisa jadi bisu ya? Habis ditanya kok jadi bisu Sadam? Sadam masih dengar suara saya atau sudah putus juga? Tapi kepala kamu masih bisa goyang saya lihat, masih. Masih, Pak. Oke. Apanya yang kamu paham? Penugasannya harus dengan membaca buku, Pak, saya tahunya. Apalagi yang terakhir tadi? Apa yang saya... Saya tahunya cuma agar lebih paham aja, Pak. Wah, berarti kamu udah ingatkan ya. Oke. Tadi Siti apa sih Siti yang saya terakhir informasikan? Membaca buku, lebih dalam membaca buku tentang teorema node yang teorema ini, Pak. Terus kedua, satu lagi yang kedua. Siapa bisa yang menyampaikan yang kedua tugas yang saya katakan tadi? Bahwa saya tidak lagi... Tidak mengingatkan lagi, Pak. Oke, Tengku. Coba Tengku. Sebentar. Jadi betul Tengku. Ya. Ya, kalau saya mengatakan tadi di akhir pembelajaran nanti misalnya bahwa hari ini misalnya gitu ya, hari ini kita punya materi tentang dua ini. Kan ya pertemuan nih, ya. Kalau saya tidak selesai kemudian mengajarkan, maka ini menjadi tugas dia. Jadi dia untuk dikumpulkan minggu depan. Ya, ini tugas depan. Kalau saya sudah selesai menyajikan materi ini secara keseluruhan, ini juga menjadi tugas yang dikerjakan minggu depan. Ini juga termasuk tugas minggu depan. Karena ini materi yang akan kita bahas minggu depan ya. Jadi menjadi banyak dia. Ya. Kenapa jadi banyak? Karena harusnya materi yang dua ini sudah selesai dikerjakan oleh kamu, dibaca oleh kamu minggu yang lalu, waktu kita pertemuan yang pertama yang lalu. Tetapi saya tunggu-tunggu di WA-nya, tidak satu pun yang mengirimkan. Waktu itu saya belum memberikan tugas, dan tidak ada juga yang bertanya. Nah, karena tidak ada bertanya, saya lupa membuatkan tentang tugasnya. Jadi, kalau ini selesai semuanya, maka materi kita temukan akan meningkat speed. Ya. Nah, kalau seandainya ini sudah selesai juga minggu depan, gitu ya. Pokoknya pertemuan yang keempat ini maaf yang ketiga. Ya sudah ada apa-apa, bisa gabung aja, dia cepat itu ada apa-apa.
karena awalnya sudah bisa paham. Nah, kalau seandainya minggu depan itu materi kita misalnya adalah tentang ini, berikutnya kalau saya tidak lagi menyampaikan, kamu udah tahu. Kamu akan masuk materi yang keempat, yaitu probabilitas segitiga bintang dengan Milman. Tapi Milman ini tidak usah kita ajarkan juga tidak apa-apa, karena tidak terlalu penting betul Milman itu, ya. Karena dia tidak semua bisa dilakukan dengan Milman, hanya kekhususan dia yang bisa dilakukan dengan Milman itu. Maka kamu sudah bisa mempelajari saja sendirian. Nah, ini materi sudah saya buat semuanya, sudah punya dengan tugas semuanya. Sekali lagi saya katakan, ini tidak usah pakai soal, karena ini bukan materi pokok saya. Ini materi penolong untuk kita belajar tentang nanti pada MES, not vortex, gitu ya. Itu saja, MES dan not vortex. Jadi materi ini, sesungguhnya saya tidak usah kasih nomornya, ya ini tidak usah. Saya hilangkan saja. Kita masukkan di materi 1 dan 2 ya, 1 dan 2 ya, materi 1 aja lah, 1 aja. Ini dia penolong saja ya. Dia untuk penolong saja gitu ya. Nah, kemudian kita masuk kepada nanti transient di pertemuan yang 7. Oh, kalau gitu ini yang kelima. Kita masukkan ini nanti. Ini yang kelima sendiri. Maaf, mana jadinya ketiga, ini yang keempat. Yang keempat saya berbagi aja. Ini yang kelima. Yang kelima. Ini tidak usah. Ini boleh saja latihan-latihan saya berikan, gitu ya. Yang keempat. Ini yang ke-1. Setelah sini nanti yang ke-6 dan 7 ya. Oke, sudah ketemu ya 4. Ini adalah yang kelima. Nah, ini nanti materi kita itu semuanya, ya. Nah, jadi nanti kita berurut seperti ini. Ya, selesai ini pasti ini, pasti ini, pasti ini, pasti ini. Sampai nanti pertemuan yang ke-16 sudah. Semuanya sudah ada soal-soalnya, jadi tidak perlu lagi. Ini juga sama, bukunya sama. Soal tidak perlu lagi ya. Oke. Ini bukunya sudah saya tulis, buku 2, buku 3, buku 4. Karena saya cocokkan yang catatan saya di buku digital saya. Ya, tapi saya buat di sini buku 2, buku 3, buku 4 yang kita pakai untuk RL2. Nah, kemarin ini yang tidak ada nanti akan saya kirim di Google ya, akan saya kirim di Google. Ya. Kalau nggak saya kirim juga nanti di WA-nya. Sudah bisa paham ya, ini materi kita selama 16 kali pertemuan ya dengan UAS-nya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan kan? Kalau tidak ada, kita masuk ke rumah mes ya. Sekali lagi saya tanya, ada pertanyaan? Zahra? Tidak Pak, sudah jelas Pak. Ika, ada pertemuan Ika? Tidak, Pak, sudah jelas. Ya. Satu lagi, Ali Fajri, Muhammad Ali Fajri. Udah Pak. Oke, sudah ya. Kalau sudah saya akhiri tentang perbulan kita. Saya masuk kepada MES ya, MES ini. Seperti minggu lalu yang saya katakan, di rumah MES ini sudah kita ajarkan pada RL1 ya, langkah dan tahapnya dan bentuk membuat gambarannya sudah diajarkan. Jadi sama dengan untuk menuliskan arus bolak-balik. Yang lalu saya juga sudah menjelaskan kepada kamu perbedaan antara arus searah dengan arus bolak-balik. Kalau arus bolak-balik, dia mempunyai frekuensi atau dia ada pergeseran sudutnya. Ya, arus bolak-balik ya, mempunyai frekuensi atau pergeseran sudutnya. Sedangkan pada arus searah tidak ada frekuensi, tidak ada sudutnya. Jadi kalau mengajarkan dengan arus searah sangat mudah.
Ya, kalau arus balik, kita ingat di sini. Kalau dia di Z ini ada R tambah dengan J, apakah XL atau JC, ya, pasti nanti menggambarkan menjadi impedansinya, pasti misalnya ada besarannya ditambah dengan dihitung buat sudut berapa derajat. Ya, itu selalu kita gunakan, selalu kita rubah. Nilai yang tertulis pada komponen itu, ya, dia tidak L-nya atau L-nya atau C-nya itu bisa dalam bentuk ohm. Kalau bentuk ohm sudah mudah kita menghitungnya. Kalau tidak, ya kita rubah dalam bentuk ohm. Nah, yang lalu kita sudah belajar juga perubahan nilai induktansi dan nilai kapasitansi untuk dijadikan ohm. Apa rumusnya lalu kita nilai induktansi dirubah menjadi ohm? Henry atau milihenry menjadi ohm? Ahmed? Masih ingat rubahnya apa? Pakai rumus apa? Apa, Pak? Untuk merubah ya nilainya dari induktansi menjadi ohm atau impedansinya, kita gunakan apa? XL sama dengan Per 2 PL, Pak. XL sama dengan 1/2 PL. per 2 PL, Pak. ya 2VF ya, 2VL ya, 2VFL ya, pakai F. F-nya ada apa tuh? Mehmet? Frekuensi, Pak. Frekuensi 2VFL ya, 2VFL. Rahayu, kalau konduktansi X-nya berapa? Kenapa Pak kalau induktansi X-nya berapa? Konduktansi X-nya berapa? Pakai rumusnya apa? Rahayu. Yang XC sama dengan 1/omega C itu bukan Pak? 1/omega. Omega itu apa ya? Arif? Mulyadi? Apa rumusnya yang kita gunakan? Iya, Pak. Apa perubahannya? Kalau kita punya kapasitansi, kita rubah menjadi X-nya, rumusnya pakai apa? Arif? Satu per dua. 1/2. Nah, coba sekali lagi. Kurang jelas suara. FC. 1/2VFC. Ya. 1/2VFC ya. 1/2VFC. Udah. Jadi artinya semua itu yang saya sampaikan kepada kamu sebentar ini akan terpakai ketika kita menyelesaikan dengan rumah mesh atau no vortex atau superposisi atau Thevenin Norton atau perubahan bintang segitiga bintang ya. Nah, itu tidak boleh lupa dan itu harus kita lakukan. Oke. Sekarang kita masuk pembahasannya pada teorema arus mesh ya. Nah, ini suatu rangkaian akan bolak-balik. Di dalam itu ada 3 impedansi, ada Z1, ada Z2, ada Z3, dan mempunyai 2 sumber, yaitu sumber tegangan, ada VA, ada VB. Ya. Ingat, Z1 ini bisa kemungkinan rangkaiannya ada R saja. Atau bisa kemungkinan juga R dan XC.
Atau bisa juga R dan XL. Atau bisa juga ketiga-tiganya. Ada R, ada XC, ada L. Jadi Z itu menyimpulkan seperti itu. Ya, jadi dia bisa saja R saja, bisa juga dengan R ditambah dengan XC, bisa juga R ditambah dengan XL, bisa juga R ditambah XL tambah XC. Ya. Untuk Z1 ini. Begitu juga pada Z2, begitu juga sama 3, karena digambarkan dengan kotak. Ya, kalau dia kotak itu berarti di dalam itu bisa campuran, bisa sendiri. Bisa juga dia hanya XC aja di sini. Atau di sini, atau sini bisa aja terjadi ya. Nah, kalau kita sudah membuat gambaran bentuknya seperti ini, dari baca bersama tadi, ya, nah kita yang pertama adalah menentukan arah arusnya. Kita tentukan arah arusnya. Menurut teori, arah arus itu ya sebaiknya gimana, Alia? Sebaiknya searah jarum jam. Sebaiknya searah jarum jam. Jadi tidak memungkinkan juga berlawan arah dengan arah jarum jam. Kalau kita mau, tidak apa-apa. Tapi saran para ahli mengatakan sebaiknya searah jarum jam. Akan kita mudah melihatnya, ya, mudah melihatnya. Nah, yang kedua, kita menentukan persamaan tegangan masing-masing loop. Nah, jadi yang dikatakan loop itu adalah daerah sini. Loop 1, bisa loop 2. Bisa juga ini loop 1, bisa juga ini loop 2. Bisa juga ini loop 1-nya, bisa juga ini loop 2-nya. Jadi ada 3 bentuk membuat persamaannya tadi. Tergantung kita melihatnya, tergantung kita memandangnya, tergantung kita maunya. Ya. Oke. Saya memandang loop saya sekarang sesuai dengan gambar. Ini loop 1 saya, ini loop 2. Kamu cari nanti dengan cara lain juga boleh, pasti nanti hasilnya sama. Kalau tidak sama hasilnya, pasti ada yang salah. Biasanya satu memasukkan tanda-tanda ini. Ini tanda apa namanya nih? Kalian tahu nih tanda apa nih yang saya mau ini? Wah, ketinggian ya. Apa deh, kecil banget. Gitu. Oke. Itu tanda jumlah ya, sigma ya, jumlah bisa pengurangan, bisa penjumlahan ya, tanda-tanda. Kalau kita salah menulis tanda ini, tidak sesuai dengan gambar yang kita lihat, pasti hasilnya nanti akan berbeda. Ya. Tapi kalau sama bisa kita menetapkan untuk penentuan tadi, pasti hasilnya sama. Ya. Oke. Sekarang kita melihat pada VA. VA sama dengan I1 kali Z1 ya, dikurang I1 kali Z3 ditambah lawan di sini. Kalau ini kan di sini kan, kalau tadi kurang arahnya ke sini, kalau dia tambah arahnya ke atas kan, lawannya dia kan, ditambah I2 kali Z3. Betul nggak sih? Persamaan untuk satunya nggak sih, untuk satunya? Iya, Pak. Nurjali betul nggak Nurjalali? Bagaimana Pak? Kurang jelas suaranya Pak.
Wah, gimana ya? Untuk menentukan loop 1, tadi kita katakan tadi VA dikurang I1 kali Z1 dikurang I1 kali Z3, arahnya ke bawah sini semuanya. Perlawanan ini ada arah yang berputar dia ke sini, naik dia ke atas, maka ditambah I2 kali Z3 sama dengan 0. Ya. Bisa Nurjali? Bisa Pak, bisa. Untuk loop 1-nya bisa Pak. Loop 1-nya. Untuk loop 2-nya bisa Abdul? Abdul mana Abdul tadi? Kabur dia. Iya, saya Pak. Oke ya. Kenapa negatif di sini Abdul? Karena dia tidak searah Pak. Di mana yang tidak searahnya? Tidak searahnya di mana dilihat Abdul? VB-nya di sebelah kanan Pak. Oh, sedangkan sebelah kanan. Iya, searah jarum jam. Iya betul, udah jarum kan? Searah jarum kan nih? Iya. Tidak searahnya di mana? Iya, dengan mana? Iya. Kenapa Abdul? Kan di arahnya gini nih, cara jarum jamnya. Dengan apanya dia tidak sarah? Dengan apanya dia tidak sarah? Ini kan searah jarum jam nih. Iya. Tadi kamu katakan tidak searah, dengan mana yang dia tidak searah? Sehingga kita tulis dari negatif ini nih. Nah, kita tulis dari negatif ini. Kenapa? Negatif ini kita tulis. Recording in progress. Danis. Kenapa Danis? Iya Pak, karena tidak searah dengan I2-nya Pak. Tidak searah dengan? I2. V2 itu VB ya? Iya Pak, VB-nya kan ke atas. I2-nya betul. Ke kanan. Ke bawah. Jadi ke bawah ya, ke kanan jadi ke bawah. Perlawanan dia kan ke bawah, ini ke atas. Karena dia perlawanan. Karena dia perlawanan arah ini, maka kita tulis negatif. Betul Pak Farhan? Farhan, betul apa salah? Yang dikatakan Danis tadi. Betul Pak. Betul. Apanya betul? Apanya betul? Jelaskan lagi Farhan. Kenapa dimatikan lagi mic-nya Farhan? Ayo dijawab Farhan. Kenapa? Apanya betul? Tahu Pak, tadi suaranya agak putus Pak. Apanya yang betul? Kamu katakan betul tadi yang katakan oleh Danis. Apanya betul? VB-nya tidak searah dengan I2 Pak. Jadi VB-nya tidak searah dengan I2. I2-nya kenapa? Arahnya kemana? VB-nya ke atas Pak. I2 itu dia. Itu dia Farhan, bagus. Ya, itu yang saya maunya. Senang saya, itu mau mendengarkan namanya. Ya. Jadi orangnya ada di, oke terima kasih. Orangnya ada di dalam tapi dia mendengarkan. Tapi ada orangnya di dalam berkhayal dia. Tidak dengar Pak, padahal dia dengar karena dia pikirnya tidak di dalam kelas. Oke, tenang saya seperti ini ya. Jadi itu yang menyebabkan jadi negatif dia. Maka dia bilang min VB. Nah gitu ya. Terus dia putar lagi min I2 kali Z3. Min I2 kali Z2. Ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini. Maka ditambah dengan I1 kali Z3. Ini dia. Nah ini sudah saya susun dia persamaannya. Seharusnya persamaannya dulu PA min PB satu sini ini baru tambah I. Ya, tapi saya percepat dia. Ya, oke.
Sampai di sini bisa tahu menyusun persamaannya? Wah, Saya Rahayu mau nanya, Putri. Pak. Ya, silakan. Ini Rahayu Putri tidak ada di Bagas, tidak ada di videonya nih. Kemana orangnya? Kabur lagi ya? Pak, Ya, ini sih Pak ya. mau nanya Pak. Iya, lanjut Itu aja. untuk Raffi A sama VB selalu ke atas gitu ya Pak? Enggak. Suka-suka di soalnya yang ada, ditunjukkan oleh soal. Berarti untuk rumusnya sendiri bisa berubah ya Pak? Kenapa? Bisa berubah begitu ya Pak rumusnya? Oh, berubah nanti persamaannya. Kalau seandainya VB-nya kita buat ke bawah, ini bukan lagi menjadi min, ini plus. Bisa paham? Baik Pak, berarti menyesuaikan kondisi saja ya Pak? Iya, iya. Tapi VAVB ini sudah ditentukan oleh soal. Atau kita kondisikan seperti itu di dalam rangkaian. Baik Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini Muhammad Gibran lagi main wayang dia ya. Kenapa sih takut betul dia mengeluarkan ininya wajahnya? Banyak ini yang mematikan kembali. Coba dinyalakan semuanya. Saya kalau tidak nyalakan itu saya malas mengajar gimana ya. Bisa zoom-nya dinyalakan semuanya? Atau kayak kemarin saya mengajar tentang mata kuliah KP yang mematikan zoom-nya, saya langsung alfakan saja dia, saya hapus namanya, saya alfakan. Nah kalau ketemu lagi sekali lagi saya katakan sama mereka, saya akan keluarkan dari kelas. Jadi tidak ikut lagi dengan mata kuliah saya. Masuk zoom dan tidak masuk zoom saya tidak pernah hitung, dan saya biarkan aja. Ya. Bukan saya berniat untuk menghabiskan perusahamu, enggak. Saya berniat untuk kamu mengerti. Ya. Saya kan juga buka zoom-nya kan juga sama. Saya buka zoom saya buka suara saya jelaskan satu-satu. Saya tanyakan kepada kamu, kenapa begitu? Ngerti? Iya Pak, apanya dia ngerti? Nah, saya balikan dulu artinya apa? Betul nggak kamu menyimak? Kalau kamu bisa jawab, ya kayak si Farhan tadi, senang saya. Tapi kalau tidak bisa menjawab, kan saya sedih. Sudah saya baca semalam, sudah siapkan bagaimana klip akan mengajarnya, modelnya seperti apa. Terus kamu tidak dengar, ya kan saya capek. Ya kan saya mau cari untung juga. Tahu nggak kamu apa untung saya mengajari? Karena saya paksa kamu untuk menyalakan zoom-nya. Kenapa saya paksa kamu untuk membaca buku literasinya? Tahu nggak untungnya, Alfandi? Untung saya. Alfandi, tahu saya keuntungannya apa buat saya? Maaf Pak, suaranya kurang kedengeran. Ilham Panitis, coba. Apa keuntungan yang akan saya peroleh dari kamu? Kalau kamu mengerti, bisa keuntungan saya apa? Iya, keuntungan Bapak mungkin tidak apa namanya Pak, tidak kecewa ya. Tidak kecewa karena berhasil dalam mengajar. Oke, itu salah satu. Aduh ini nanti baru menyalakan ini baru. Oke. Apa aduh ini? Untung saya apa sesungguhnya? Impian saya punya untung. Senang saya mengajar tuh. Apa untung yang akan saya harapkan dengan kamu? Apa aduh ini? Merasa diperhatikan, Pak. Oh, merasa diperhatikan ya. Tidak kecewa, merasa diperhatikan. Renaldi ini yang baru menyalakan nih. Ini juga Desta belum menyalakan ini. Ya. Apa Renaldi? Keuntungannya bisa dapat pahala juga Pak, membagi ilmu. Itu dia yang saya mengharapkan. Saya ingin nanti di pada masa itu saya mendapatkan dari kamu tuh mengatakan, ya malaikat, itu Pak Fadil itu dulu memaksa saya minta saya paham.
Jadi itu yang saya mengharapkan, karena saya mengajar untuk sungguh-sungguh. Ya, saya harapkan kamu bisa paham semuanya, saya harapkan kamu bisa menjawab semuanya, kamu bisa gunakan ilmu itu dalam kehidupan kamu nantinya. Ketika saya ditanya oleh para malaikat itu nanti, jangan dimasukkan ke dia neraka, dia baik kepada saya. Dulu saya dipaksa, dengan dipaksa saya menjadi paham dan menjadi hidupnya lebih baik. Nah, itu yang sesungguhnya yang saya harapkan. Tidak mendapatkan sesuatu pujian, tidak ada hubungan dengan buat saya pujian itu. Padahal pujian itu tidak juga membuat saya jadi besar, tidak juga akan mengecilkan saya. Tetapi ketika kamu paham, saya akan betul itu dengan agama saya. Pasti nanti akan menjadi pembela saya nanti di padang mahsyar itu. Ya. Jadi sekali lagi kepada yang mematikan semua silakan dinyalakan aja. Saya ingin kamu pintar. Tidak ada yang mungkin. Saya tidak ingin menyampaikan materi asal sampai tidak ada gunanya. Kalau ingin saya sampai saya kirim aja PowerPoint-nya, baca buku halaman sekian, sudah selesai. Ya. Ini sekali lagi Awalihin tolong dinyalakan. Evandra ini sudah berapa kali saya ingatkan tidak pernah mendengarkan. Oke, baru dinyalakan. Raihan bisa dinyalakan. Oke, Aris Angga. Apa orangnya tidak ada? Kalau tidak ada, saya coret aja di absennya. Hari ini saya alfakan aja. Oke, kayaknya tidak ada. Aris Angga tidak ada masuk. Awalihin satu lagi. Dua itu yang belum menyalakan. Oke, sudah. Hanya Aris Angga yang tidak ada ya. Aris Angga saya alfakan hari ini. Oh, baru nyala ya. Jadi kita sesama, saya juga mengajarnya banyak ya. Saya nyalakan aja HP saya tidak apa-apa. Ada mahasiswa di daerah 2 ini. Saya ngajar di dalam satu kelas hanya 2 orang aja. Saya ajar aja. Karena yang saya harapkan itu adalah ibadah. Jadi sama aja penuh dengan ikhlas, insya Allah ya, insya Allah dengan ikhlas. Nah, sehingga nanti sebagai pembela saya aja nanti di padang mahsyar. Itu aja yang saya harapkan dari kamu, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Oke ya, jadi sampai sekarang kita sudah bisa ya membuat sebuah persamaannya. Sudah bisa, bagus? Sudah Pak, sudah. Sudah ya, oke. Kita lanjutkan. Kita masukkan di dalam bentuk soalnya. Tidak. Bapak, izin tanya boleh Pak? Boleh. Itu yang I1 kurang Z1-nya emang dikurang ya Pak, bukan dikali ya Pak? Oke, Yang loop 1. mana? Yang loop 1. Nih. Yang mana ya yang dikurang yang kamu tanya? Yang loop 1. Ini kan? Sebentar, ini kok tadi saya salah berapa? Ini bukan kurang ya, ini adalah kali. Titik. Ini juga titik. Maaf Pak, saya salah lihat berarti Pak. Maaf ya. Udah ya. Ini titik ya. Ini kurang, ini tambah. Oke ya. Baik Pak, makasih ya Pak. Nah, oke, sama seperti ini betulnya ya. Oke. Kita masuk kepada yang keduanya ini ya. Kedua. Saya berusahakan gimana caranya. Oke. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Oh ya, ternyata kan C1 itu dia daripada ini komponen apa namanya ini? Kalian tahu? Devandra? Angka ini itu apa nih Devandra? Komponennya atau elemennya? Tidak tahu ya. Raihan? Satu ini unsur apa yang dalamnya, Raihan? Maaf Pak, kenapa? Ini Z1 ini elemen apa saja yang ada dalamnya? Z1.
Apa Rehan? Fatia? Z1 apa nih Fatia? Unsurnya di sini elemennya? Menggambarkan apa? Gambar apa nih? Oh, lupa semua. Rahman? Apa ya Rahman? C1 ini menggambarkan apa Rahman? Komponennya atau elemennya? Ada resistornya enggak Rahman? Yang bagian mananya tuh, Pak? Z1 Z1 ya? ini Z1. Ini kan Z1 nya. Ini ada elemennya aja. Ini menggambarkan unsur apa ini? Rahman? Itu wah lupa saya, Pak. Kurang tahu, Pak. Lupa lah. Kurang tahu. Iya. Kamu lihat ya, kamu jangan nanti lihat dengan teman kamu yang lainnya. Yahya Ayas. Iya, Pak. Menggambarkan apa nih Yahya Ayas pada Z1 impedansi 1? Bapak, saya kurang ngerti maksud Bapak gimana? Ini kan ada Z1 nih yang kita buat ini. Tadi kita katakan macam-macam bisa unsurnya dalam Z1. Bisa R saja, bisa L saja, bisa X saja, bisa gabungan R tambah XL, R tambah XC, atau R tambah XL, XC. Nah, sekarang yang saya buat gambar di sini, unsur yang ada atau elemen yang ada dalam Z1 ini apa saja namanya? Apa namanya? Fauzan? Rahayu. Ini kan elemen kan? Hambatannya, Elemen Pak. yang ada? Hah? Hambatannya. Hambatan yang apa? Nama elemennya apa? Suhartono? Irfan? Maaf Pak, ini PPT-nya stuck di slide 4 Pak. Nge-lag gitu. Jadi saya nggak tahu arah kursor Bapak itu kemana. Makanya saya bingung sendiri nih Pak. Oke, saya tanya dulu. Ini terlihat sekarang, coba bantu saya Farhan Ramadan. Apa yang kamu lihat di PPT-mu? Slide 4, Pak. Hah? Slide 4 pada bagian contoh, Pak. Contoh ya? Ya, Contoh. Contohnya apa ya? Gambarnya apa yang khususnya dalam? Coba baca. Bisakah kamu baca? Sehingga kita sama paham. Apa yang bisa kamu baca di setelah contoh yang lainnya? Farhan, tolong bantu saya Farhan. Biar artinya ya. Gambar teorema arus Mas ya, Pak. Gambar teorema. Kenapa? Gambar teorema arus Mas ya, Pak. Gambar. Kemudian di bawahnya coba baca lagi yang di samping kanannya. Dari jaringan di samping ini diketahui Z1 sama dengan plus J2, Z2 sama dengan min J, Z3 sama dengan 4. Terus terakhir Bawahnya VA sama dengan 2 kurang dari 0, VB sama dengan 6 kurang dari 0, Pak. bukan kurang, sudut. Sudut, oh iya Pak. Ayo, Ya. Maaf Pak. Setelah itu terus satu lagi. Tentukan besar arus yang mengalir di setiap loop. Nah, semuanya yang dibaca oleh Farhan tadi sama nggak tulisannya di PPT-mu di handphone atau di laptop kamu? Sama, Pak. Ah, sama. Apanya yang Sama, beda? Pak. Kok tidak bisa melihat apa yang saya ini kan? Bisa kan? Nah, kebacakan Z1 sama dengan plus J2. Terlihat? Kalau kursor saya kelihatan nggak kursor saya bergerak di sini? Kalau kursornya nggak kelihatan, Pak. Iya, Pak. Kursornya ada, Pak. Oh, oke. Dia nggak kelihatan, Pak.
Oke. Saya coba lihat ini. Nah, tidak apa-apa. Ketika dijelaskan saya akan. Oke. Kalau sekarang kelihatan warna merah pada C1 saya tulis. Ya, di atas ada, Pak. Ada ya? Ada. Oke. Nah, pertanyaan saya gitu sekarang. Di C1 itu tertulis plus C2. Artinya elemen apa yang ada pada ini? Oke, alif. Apa? Alif, ba. Alif. Apa elemennya alif yang terletak pada Z1 yang saya lingkarin? Alif alfa ini, Pak. Apa? Alifnya ada 2, Pak. Alif saya. Ya, alif alfa. Oke. Yang terdapat pada J2 itu, Pak. Ya, di Z1 sini elemen apa namanya? Yang ada di sini elemennya. Kurang tahu saya, Pak. Dega, tadi Dega sudah kata-kata kepalanya, mikirin. Apa Dega? Kurang tahu Pak saya Pak. Sofi? Kurang tahu, Pak. Alia sekarang. Yang Z1 Apa? Elemen apa yang ada di Z1 ini? induktansi. Iya, itu dia induktansi. Kan simbolnya induktansi dituliskan positif ini. Kan positif ini menimbulkan induktansi. Kalau negatif ini menimbulkan kapasitansi. Kalau tahu terus, kan sudah kita pelajari. Jadi ternyata dalam impedansi ini, satu ini hanya ada satu elemen namanya induktansi, induktor. Di dalam Z2 ada namanya kapasitansi, itu aja. Di dalam Z3 ada namanya resistor, yang lain tidak ada. Kenapa Rasid kepala kamu mengganggukan kepalanya? Karena mengerti atau kenapa? Karena sudah paham, Pak. Oh, sudah paham. Terima kasih ya, alhamdulillah ya. Jadi itu yang menimbulkan itu elemen itu namanya induktansi, kapasitansi, resistansi atau resistor. Oke, yang tadi yang lain sudah bisa ya, paham? Adela sudah paham, Adela? Sudah paham, Pak. Apa di sini unsurnya Adela? Di Z2. Z2 itu kapasitor. Kapasitor. Kapasitor atau kapasitansi ya. Kalau sini di kapasitansi dia, kalau dia berbentuk mikrofarad kapasitor dia ya. Oke. Nah, itu maksud saya gitu. Jadi paham kan? Oke. Kalau ini sudah, kita lanjutkan. Saya harus coba lagi nampak di mouse-nya. Oke. Nah, tentukan besarnya arusnya. Kita tentukan besarnya arusnya. Arusnya kita masuk, kita buat ini arusnya apa namanya I1-nya, kita buat juga I2-nya, arah arus I2-nya yang tadi, tentukan arah arus mesin loopnya sudah. Yang kedua, tentukan persamaan tegangan mesin loopnya tadi sudah kita buat. Oh, maaf. Ya, masukkan. Ya. PPT-nya nge-freeze Pak. PPT-nya kenapa? Nggak jalan Pak. Tidak jalan Pak PPT-nya. Oke. Mungkin di kenapa nggak stop. bisa jalan?
di stop share screen dulu terus di share screen lagi mungkin, Pak. Oh gitu. Oke, berarti saya stop screen ya. Oke, saya ikuti kamu. Saya sudah masuk membuat X1-nya dari di loop satunya. Oke. Kalau enggak ini disampaikan ya biar saya juga tidak salah. Kalau sampai ini kelihatan enggak? Sekarang? Kelihatan, Pak. Belum. Kelihatan, Pak. Oke ya. Oke, dapat ini langsung aja dia terdapat. Jadi kita lihat pada loop satunya. Ketemu, ini tadi rumus yang kita buat, kita masukkan angka-angkanya. Sudutnya tadi ada 2, sudut 0. Kursor saya kelihatan sekarang nih? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan. Nah, kita gambarkan di sini dia. Ya, PA-nya. Yang juga kita lihat kan terus semuanya. I 1 kurung 2J tambah 4. Kita buat di sini. Ya. Pada Z3-nya 4 I2. Ya. Kita lihat lagi di sini sama loop keduanya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan ini kita katakan sebagai persamaan 1. Ini kita anggap sebagai persamaan 2 ya. Ada persamaan 1, ada persamaan 2 ya. Satu lagi saya kasih dulu. Paling bagus dikasih warna merah saja biar beda dia. Bisa lihat ya ada 2 persamaan merah angka 1 dan 2 ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kalau kita sudah mendapatkan 2 persamaan ini ya, ada 2 persamaan. Apa yang harus kita lakukan? Zahra. Recording stopped. Apa yang kita lakukan Zahra? Kurang tahu, Pak. Oh, enggak tahu ya. Nurjalali? Substitusikan, Pak. Ya, kita Dua. betul. Kita menyelesaikan atau menyederhanakannya dengan cara melakukan substitusi. Bisa lagi dengan cara apa lagi selain substitusi? Eliminasi, Pak. Eliminasi, Pak. Bisa eliminasi. Bisa dengan cara apa lagi? Substitusi eliminasi. Matriks. Matrik. Nah, gitu. Ya. Bisa substitusi, bisa eliminasi, bisa matrik. Ada 3. Nah, kalau kamu paham, silakan lakukan. Dengan substitusi, eliminasi, atau matrik. Oke, saya kasih waktunya 2 menit. Berapa I1-nya, berapa I2-nya, ya. Coba silakan dikerjakan. Terbaca kan di laptop atau di HP-nya? Iya, Pak, terbaca. Oke, silakan. 2 menit. Mencari bisa pakai substitusi, bisa pakai eliminasi, bisa pakai matrik.
Ada yang sudah? Zahra sudah? Nggak tahu benar apa enggak, Pak. Mau dilihatkan pada dengan Zoom? Berapa kamu dapatnya kira? Dapatnya. Kamu menggunakan berapa dapatnya? Min 3i plus 16 plus 3j sama 11 di 2, Pak. Kok min 3i? Harusnya tidak ada itu lagi kan? Saya dapatnya berapa ampere? Belum selesai berarti, Pak. Nah, itu berapa ampere kan? Kalau pada masih ada 3i ini masih ada sini nih. Lihat ya, punya pandu saya. Nah, itu masih persamaan itu ya. Renaldi? Apa kepalanya Renaldi? Pusing atau gimana? Ya Pak, belum ketemu Pak, pusing banget Pak. Oh, itu ya belum ketemu ya. Oke, ini ketemuannya ya. Jadi pakai matrik kita coba ya, matriknya. Ini kita masukkan di sini salin semuanya dulu seperti ini. Tetapi karena kita pilih satu bagian kolom ini kita ganti dengan nilainya ini. Ini yang kita gantinya. Ya, kalikan kan? Ya kan, betul ya. Sebentar, kursor saya kelihatan ini, kelihatan gerak kursor saya. Iya Pak, kelihatan Pak. Ah ya, ini kali ini dikurang, ini kali ini kan. Maaf, ini kali ini dikurang, ini kali ini. Ya. Nah, kemudian dibagi juga, ini kali ini kurang, ini kali ini. Nah, setelah kita cari, ya, ketemu hasilnya 3,61 min 36, atau boleh kita ubah menjadi 3,61 sudut 123,70. Kalau I1-nya sudah dapat, masukkan ke persamaan kembali. I1 dapat, maka I2 bisa jadi kan? Fahri, tadi I1 dapat dimasukkan ke persamaan sini, bisa dapat I2-nya Fahri? Belum dapat, Pak. Mehmet, bisa dicari Mehmet, I1-nya, I2-nya maaf. Kalau I1-nya sudah ketemu bisa Pak dicari. Oke, I1 kamu dengan I1 saya sama hasilnya? Belum Pak, belum selesai dihitung Pak. Oh, belum selesai dihitung, lama banget ya Mehmet ya? Maaf Pak. Oke, tidak apa-apa. Oke. Tuh, silakan dicatat ya. Berapa besar I1-nya. Nah, nanti dicari berapa besar I2-nya. Ya. Bisa Pak, mau nanya Pak. Ya. Itu yang min 4-nya itu dari yang min 6 kurang 2 ya Pak? Min 4 itu Pak. Yang baris keberapa? Ini baris 1. Sebentar. Ini di layar hilang menurut saya. Oh. Mana dia kok kacau dia menurut saya. Kursor saya jadi hilang. Kenapa dia ini saya lari dia? Oke. Yang mana ya? Ini baris 1 saya katakan. Ini baris 2, ini baris 3, ini baris 4. Kamu tanya di baris berapa? Yang baris pertama itu Pak, yang min 4-nya. Sini? Iya. Min 4 ini? Iya. Ini kan persamaan yang ada di sini. Ini kan kita bedakan kan? Min.
Nah ini dia, ini kan dipindahkan ke sini, tambah ini min, betul ya, dipindah ke sini. 2 sudut 0 sama dengan 4 tambah 2J min 4 di 2, betul? Berarti dipindah ruas ya Pak? Oh iya, harus kita pindah ruas kan, kalau mau ubah jadi matrik. Iya Pak, ya Betul Pak. nggak Bagas? Nah, Betul Pak. betul ya. Makasih Pak. Ya. Zahra gimana Zahra, sudah? Belum, Pak. Nyatat sudah apa belum? Kalau nyatat sudah, Pak. Jadi lagi malas ya, lagi malas mikir ya Zahra ya. Tidak apa-apa, nanti habisin aja mikirnya. Ini lagi cek-cek cara yang lain, Pak. Oh gitu, bagus, bagus. Bisma, sudah selesai Bisma nyatat? Belum selesai, Pak. Nyatat juga belum selesai. Kamu pindah di Bisma, gimana lagi caranya? Atau di print screen aja? Bisa kan di print screen aja kan? Tidak ketinggalan? Alif, alfa. Kenapa Pak? Kamu sudah selesai mencatat? Belum Pak. Nah, kalau belum gimana? Udah sekarang di di copy aja, disimpan aja. Nanti dibuka lagi ya. Saya masuk kepada contoh kedua. Sudah semuanya? Yang pertama sudah, tadi soalnya sudah di copy? Ini sudah? Soalnya sudah difoto aja, difoto. Sudah, Pak. Oke, yang kedua. Sudah, Pak. Oke, yang ketiga. Udah, Pak. Ya, sudah semuanya ya. Kita masuk yang file keempat. Kita lihat semuanya. Contoh dua. Nah, kalau tadi di ujung-ujungnya terlihat. Sekarang kita lihat ada yang di tengah. Caranya juga sama. Ya, caranya juga sama. Nah, ini lebih jelas setiap komponennya. Di arah sini ada R1 dan ada R1. Di arah tengah ini ada XC, ada R2. Di sini hanya ada XR. Nah, kita dapat membuatnya dulu gambarnya, memberi gambarnya. Ini Z1 kita katakan. Z1 apa penulisannya? Jika Z1 sama dengan, kita tulis Z1 sama dengan Vega Suartono. Apa Z1 tulisannya? Coba dulu Z1 apa? Adam? Ah? Apa? Rahayu? Betul nggak? Rahayu. Itu 1 ditambah apa, Pak? Z2. Oh iya, betul. Kenapa betul? Kenapa itu Rahayu?
Sadam? Kenapa betul Sadam kata si Rahayu? Irfan? Kenapa betul kata si Rahayu? Rahayu hanya tahu betul-betul aja dia. Betul karena resistornya button 1 dan plus J2 itu karena plus itu dia induktansi Pak. Induktansinya nilainya 2 ohm. Apa Sofi? Maksudnya kenapa Sofi? Kenapa betul Sofi? Kurang tahu, Pak. Oh ya, oke, saya kasih tahu ya. Karena betul dalam penulisan bilang kompleks. Kan bilang kompleks, betul dia. Ya kan? Betul nggak kalau bilang kompleks kayak gini buat 1 tambah J2. Ya. Kalau gitu Z2-nya berapa? Z2-nya ada di sini nih. Misalnya kita buat. Berapa Z2-nya? 4 min J8 bukan Pak? Min J, Pak. Wah, kenapa kok besar banget itu? Sebentar. Kok besar banget? Z2 sama dengan adalah 4 ditambah C4. Z3-nya berapa? Ya, nah tidak penulisannya bentuknya. Ya, kita ubah aja bentuknya. Gambar ini menjadi bentuk ini. Ada tanya Yahya? Yahya ada tanya? Oh, tidak Pak. Tidak. Fatia? Bisa sampai sini Fatia? Iya, Pak. Apanya yang iya Fatia? Z1-nya itu 1 plus J2 itu bilangan kompleks. Terus J2 bilangan kompleks atau bukan? Iya, Pak. Oke. Z3? Oh ini bukan ini bukan 4 ini 8 ini. Oke. Ya, ini 8. Nah, ya, C8. Ini 8 ya. Bukan 4. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada gambar sesungguhnya. Oke, mana saja? Ini kita, ya sudah ya, saya hapus ya. Pak, izin nanya Pak, bentar Pak. Ya. Kalau tadi di contoh 1, Z2 itu sama dengan min J Pak. Tapi kok di contoh 2, Z2 itu sama dengan M plus J Pak. Ya, itu salah saya. Oh betul, kamu yang betul, saya yang salah. Ini harusnya saya kasih warna hijau dulu atau warna biru. Ini harusnya minus. Ini angkanya 8. Oke, bisa ya? Sama ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ya. Ada lagi pertanyaan? Sebelum saya hapus. Ya. Jadi kita udah
kita sampai sini tulisnya. Nah, sekarang kita masuk ke gambar berikutnya. Ini kita gambar tadi, Z1, Z2, Z3. Ya, ini yang kita selesaikan tadi dia. Ya, gambarnya. Nah, kita cari persamaan 1 dulu. Kita cari persamaan 2. Boleh kita sederhanakan seperti yang contoh 1 di atas. Boleh juga kita selesaikan dalam bentuk rumusan dengan samaan saja. Angkanya belum masuk, kemudian aja dilakukan seperti itu, tidak apa-apa. Ya. Tapi nanti setelah kita cari, kita akan menemukan berapa besarnya I2-nya, berapa besarnya I1-nya. Ya. Jadi cara untuk menyederhanakan itu boleh dimasukkan nanti angka-angkanya dulu ini semuanya, baru dimasukkan persamaan seperti yang tadi, boleh juga langsung aja baru masukkan persamaannya, baru dicari. Ini yang bentuk persamaannya, ini yang bentuk angka-angkanya yang contoh 1. Jadi ini kalau saya gambarkan ini bentuknya dia. Nah, ini dibuat garisnya 2 putus ini. Angkanya. Boleh cara 1. Boleh juga cara ini. Maunya seperti yang tadi boleh aja. Ya, terserah aja, terserah. Sedangkan dulu masukkan, boleh masukkan angka-angkanya buat ya ini. Atau rumus saja terus diturunkan terus nanti boleh masukkan angkanya juga boleh. Ya, boleh. Tidak ada yang melarangnya ya. Ini sudah difoto. Ini sudah fotonya? Sudah ya. Oke. Boleh saya lanjut? Rifa, saya boleh lanjut Rifa? Boleh Pak. Boleh. Ya. Kalau kamu tidak boleh kan saya lanjut juga. Nah, ini kita masukkan dia. Ini kebetulan yang ini saya hapus dulu. Saya menuliskan di cara 1 saja tadi, ya. 1 dulu saya masukkan ini ketemu, nah baru saya masukkan angkanya. Oke, ini udah difoto apa belum? Udah Pak. Sudah ya. Sudah bisa dilanjutkan? Sudah ya. Oke, kita masukkan. Nah, angkanya dulu kita masukkan ya, ke persamaan kayak ini tadi, ini. Masukkan angka-angkanya yang ini di sini, maka berarti seperti ini. Maka ketemu I2-nya sebesar 1,27 sudut min 86,92. Ya. Nah, kita nanti mencari I1-nya, bisa nggak dicari I1-nya? Afif. Ya Pak. Bisa nggak? I2-nya udah dapat nih. Berapa I2-nya Afif? I2-nya 1,27. Sudut minus 86,92 Pak. Derajat. Oke. Kalau saya tugaskan kamu mencari I1-nya, bisa nggak Afif? Belum Pak, saya masih kurang. Oke, nanti kamu dari kelompok diselesaikan ya. Kan bisa dimasukkan nilai yang ada di sini, di sini dimasukkan ke persamaan. Ke persamaan ini. Persamaan ini. Atau persamaan ini. Masukkan dia, pasti ketemu dia.
Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi bisa cari I2-nya, I1-nya bisa dicari. Ya, karena I2-nya sudah dapat. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pak, Ya, kalau misal Z-nya bentuknya bukan yang irasional, yang desimal itu bisa, Pak? bentuk Z-nya yang mana nih? Z semuanya. Bentuknya apa? Misal Z1 kan itu bentuknya irasional, 1 plus J2. Kalau diubah yang ke desimal kan yang di akar itu ya Pak, yang akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Akar F kuadrat itu apa itu? Yang itu Pak, yang impedansi. Bisa. Ini kan juga sama sebutnya. Jadi ini kan untuk mana nanti saya belum bahas. Oke. Ini kan bilangan apa tadi tulisannya? Bilangan Irasional. Kompleks, Pak. Kompleks. Ya, sekarang kita ubah menjadi bilangan polar, ya kan? Bagaimana bilangan polar itu jadinya? Kita buat begini. Ya. Satu di sini kita kan, satu di sini kan? Ya. J2 di atas kan? 1, 2. Nah, ya. Ini adalah kita katakan Z1. Apa namanya Z1? Akar. Satu kuadrat. Tambah 2 kuadrat. Ya kan? Cari lagi ini sininya. Yang ada di sini. Ya. Sama dengan apa di sini? Arkos tangen 2/1. Kamu tahu. Kok nanya lagi? Iya, maksud saya bisa kan Pak diubahnya sini daripada pakai yang kompleks. Kalau kita rubah menjadi polar, repot kita dalam menjumlah. Menjumlah itu paling enak bentuknya dalam bentuk kompleks. Enak kan jumlahnya kompleks? Bisa dijumlahkan kan? Kalau polar tidak bisa kita jumlahkan. Polar itu bisa hanya dikalikan dan dibagi. Yang paling enak dia. Bisa paham? Iya Pak. Jadi kalau untuk bilang kompleks itu ya, yang paling enak dia untuk jumlah atau kurang. Kalau polar bentuknya adalah kali atau bagi. Nah, gitu ya. Oke, pertanyaannya sudah terjawab? Sudah Pak. Ya. Oke. Karena misalnya ini V1 ditambah V2 kita jumlah bisa nggak? Nggak bisa, harus coba dulu dalam bentuk bilangan kompleks. Ini lagi kompleks dulu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Aris, mau nanya Aris? Aris mau nanya? Ada lagi yang mau nanya? Irfan?
Tidak, Pak. Nah, ya. Oke. Kalau tidak, saya sepertinya tidak keburu lagi masuk kepada materinya. Apa satu lagi kita? Alia? Habis mes, kita apa lagi harusnya Alia? Pusing aja. Mehmet, apa Mehmet? Habis mes, nanti kita satu lagi? Ada voltage, Pak. No voltage saya nggak keburu ya. Ini jamnya sudah habis ya. Maka kalau ini sudah saya keluar ya. Kalau sudah saya keluar. Sudah ini. Ya, saya kemudian sini lagi. Nah, oke, satu belajar. Ya. Berarti besok, ya, kita tunggu besok itu, kamu membuat ini terjemahannya, ya, dan besok yang dipresentasikan cukup yang ini saja. Minggu depannya. Bisa paham? Paham, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Arif? Paham, Pak. Dibuat tugas ini, keduanya dibuat semuanya, gitu ya. Soalnya juga dibuat, karena saya tidak masukkan contoh soalnya. Soalnya dibuat nih, yang lab kali ini. Tetapi nanti akan dipresentasikan oleh kelompok itu hanya ini aja. Dan soalnya nomor 13 dan 14. Oke ya, minggu depan materi kita apa? Irfan? Minggu depan itu materinya teorema not voltage. Tetap dua ini materi kita minggu depan. Ya, Oh iya, Pak. Pak. Akan presentasi. Nah ini ya, karena kan nomor kita ini. Oke ya. Oke, sampai di sini sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Bukunya sudah ada ya? Bukunya apa? Udah ada apa belum? Baru buku yang keempat, Pak, sisanya belum. Buku keempat sudah? Iya, baru. Ada yang Buku 4 sudah, Pak. Tapi buku 3 belum. Oke, nanti saya taruh di Google ya. Saya kirim nanti di Google. Semua bukunya saya taruh di Google. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum saya akhiri? Pak, ingin tanya, Iya. makalahnya mengenai loop current sama NOTAP itu dijadikan satu makalah saja, Pak? Ya, kedua-duanya dijadikan satu. Kalau di buku itu dia satu bab. Jadi low current sama non voltage itu terutama mesh atau non voltage itu di dalam buku itu satu bab. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Mohon maaf, Pak. Untuk Ya. link Google-nya belum Bapak kirim, Pak. Jadi kami nggak tahu PCR-nya yang mana, Pak. Oke, nanti saya kirim. Saya masukkan dulu buku ini ke dalam sana ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, saya mohon maaf ya kalau ada yang hilaf. Saya tadi memberikan marah-marah, tapi tidak, tujuan saya hanya baik agar kamu menjadi orang paham, mengerti ya. Kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Kemudian hari ini kita tetap dalam keadaan baik ya. Terima kasih. Saya mohon pamit, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang juga, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, izin ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. R siapa tuh?